Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Saliha dari kelas B akan menjelaskan tentang cara menghitung validitas tes. Rumus validitas tes yaitu R XY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, kemudian dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dari 10 responden dan sudah ada hasil dari X, hasil dari Y, hasil dari X kuadrat, hasil dari Y kuadrat, hasil dari XY. Jika di dalam data tersebut tidak ada hasil dari setiap rumus yang harus dicari, maka gampang saja caranya, yaitu untuk mencari hasil akhir dari R XY yaitu dengan membagikan atau menyesuaikan rumus semua ini. Nah, RxY yaitu koefisien korelasi, N yaitu jumlah sampel, X yaitu tempat pernyataannya, Y yaitu skor total item pernyataan, jumlah atau sigma X yaitu jumlah skor item pernyataan, sigma Y yaitu jumlah skor total item ternyata, dan sigma X yaitu jumlah perkalian X dan Y. Nah, jika sudah diketahui semua seperti data ini, untuk mencari RxY ini kita bisa menuliskan di Fx sama dengan buka kurung 10 bintang G15 min G15 bintang G15 tutup kurung per SIRT buka kurung 10 bintang E15 min C15 2 tutup kurung bintang 10 bintang F15 min D15 2 tutup kurung. Setelah kita menuliskan rumus ini di X ini, maka secara otomatis akan keluar hasil dari rumus yang sudah tulis. Nah, di sini hasil dari validitasnya yaitu 0,273695 atau dibulatkan menjadi 0,28. Jadi kita tidak perlu menghitung repot-repot manual, langsung saja dihitung di Excel, lebih cepat dan lebih mudah. Apabila X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y belum diketahui, maka kita harus mencarinya satu-satu. Mencari X dulu, Y dulu, X kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan X, Y. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang uji reliabilitas. Di sini sudah disiapkan ada data dengan 10 responden. Nah, untuk menghitung uji reliabilitas, rumusnya adalah R sama dengan K per K dikurangi 1 dikalikan SC kuadrat dikurangi sigma C dikali Q. Keterangan R adalah koefisien reliabilitas, K per N adalah banyak butir soal atau item, ST kuadrat adalah varian total, D adalah proposal jawaban benar untuk setiap pertanyaan, Q adalah proposal jawaban salah untuk setiap pertanyaan. Karena di sini belum ditentukan, belum ada hasil K per N nya, ST kuadratnya, P nya, Q nya,
maka kita harus mencari satu-satu terlebih dahulu. Nah, kita yang pertama cari adalah jumlah benar dan salah dari responden. Untuk mencari jumlah benar dan salah, bagaimana caranya? Yaitu ketik di F insert function dengan sama dengan kondis buka kurung B3 bagi B12 lebih dari 0. Secara otomatis nanti akan muncul hasil jumlah benar keseluruhannya. Kemudian mencari jumlah salahnya. Caranya yaitu dengan menulis di insert function sama dengan 10 min B16. Kemudian secara otomatis akan keluar jumlah keseluruhannya. Dan C, untuk menghitung jumlah B atau proporsi jawaban benar untuk setiap pertanyaan, yaitu dengan menulis di insert function sama dengan B16 per 10. Nah, kalau di B ini, kalau misalnya kita menghitung yang B1 kan ada di kolom B, berarti kita tulisnya B. Kalau kita menghitung di B2 kan ini ada di kolom C, berarti kita tulis di sini B. Kalau menghitung B3 kan ada di kolom D, berarti kita tulis di situ D, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari Q, kita tulis sama dengan 1 per B18. Kalau untuk selanjutnya, kolomnya disesuaikan. Kalau di B2 berarti B, kalau di B3 berarti 1 per D. Tetapi untuk belakangnya sama, tetap 18. Kemudian PQ, hasil dari PQ, caranya bagaimana? B18 sama dengan diketik di function ini, insert function sama dengan B18 bintang B19. Kemudian kalau di kolom C berarti C18 bintang B19. Kalau di kolom D berarti sama dengan 18 D18 bintang D19. Dari sini kita bisa mengetahui N per N-1 yaitu 1,09009, bisa dibulatkan 1,10. Nah, ini caranya bagaimana? Kita ketik lagi di insert fungsinya sama dengan 12 per kurung 12 min 1. Kemudian kalau hasil dari ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat apa? Kita tetap tulis di fungsinya sama dengan B22 buka kurung B22 min N20 tutup kurung atau B22. Dari sini nanti kita akan ada hasil akhirnya yaitu R-nya atau rehabilitasi. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu ditulis di akun function sama dengan C18 bintang C18. Nah, ini berarti hasil akhirnya atau hasil rehabilitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung uji tingkat kesukaran. Menghitung uji tingkat kesukaran sangat diperlukan agar kita mengetahui apakah soal yang kita buat terlalu mudah atau cukup mudah atau sulit. Nah, caranya bagaimana? Ini sudah saya siapkan data responden dan jawaban benar responden. Nah, bagaimana sih caranya menghitung tingkat kesukaran? Yaitu caranya dengan membagi jumlah siswa yang menjawab benar dengan banyaknya jumlah siswanya atau respondennya. Bisa dikatakan
rumusnya yaitu TK sama dengan sigma B per sigma P. Sigma B itu apa? Sigma B adalah jumlah siswa yang menjawab benar dan sigma P adalah jumlah responden. Jadi kita tinggal membagi saja antara jumlah siswa yang menjawab benar dengan jumlah responden. Misalnya di data ini ada 10 responden. Kemudian di soal pertama yang menjawab benar ada 9 siswa. Kemudian kalau di Microsoft Excel itu secara otomatis bisa diketahui bahwa TK-nya itu 0,9. Nah, caranya itu gimana untuk mengetahui TK-nya atau tingkat kesukarannya? Kita bisa memasukkan jumlah siswa yang benar, kemudian diper atau dibagi dengan jumlah respondennya. Contohnya seperti ini, kita ketik dulu sama dengan, kemudian jumlah B-nya berapa, yaitu 9, kemudian kita bagikan dengan jumlah P, yaitu 10. Maka secara otomatis akan keluar hasilnya yaitu 0,9. Nah, begitulah cara menjawab atau cara mengaplikasikan rumus uji tingkat kesukaran. Kemudian kita coba di soal yang kedua. Contohnya, sigma P ada 7 dan sigma B ada 10. Gampang saja, langsung saja kita klik sama dengan, kemudian masukkan sigma B yaitu 7 per sigma B yaitu 10. Nanti akan langsung keluar hasilnya. Nah, 0,7. Di bawahnya TK sudah ada kategori apakah soal ini mudah atau sedang atau bahkan sulit. Dan ini adalah kategori soalnya sesuai dengan rentang TK-nya. Apabila rentang TK-nya 0,00 sampai 0,32 maka dikategorikan sukar. Kemudian apabila rentang TK-nya 0,33 sampai 0,66 maka dikategorikan sedang, dan apabila rentang TK-nya 0,67 sampai 1 maka dikategorikan mudah. Seperti itu cara menghitung uji tingkat kesukaran. Selanjutnya, penjelasan tentang uji daya pembeda. Uji daya pembeda ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan atau perbedaan proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Di sini sudah saya siapkan data, terdapat 10 responden dan sudah ada keterangan jumlah PT dan PR-nya. Cara menghitung uji daya pembeda ini bagaimana? Yaitu dengan mengurangi proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok tinggi atau yang disebut dengan PT, menguranginya dengan PR atau jumlah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa rendah. Misalnya, di soal yang kedua ini diketahui PT-nya ada 1, kemudian PR-nya ada 0,4, maka ditemukan daya pembedanya yaitu 0,6. Bagaimana cara menentukan daya beda ini? Langsung saja kita coba di DB P1, yaitu kita
titik sama dengan kemudian jumlah BT 1 dikurangi jumlah BR 0,8, maka secara otomatis akan keluar hasil dP atau daya pembeda, yaitu 0,2. Nah, di bawah jumlah daya beda sudah terdapat keterangannya secara otomatis, positif dan negatif. Dari data yang sudah saya lampirkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada 9 positif dan 3 rendah. 9 kategori positif dan 3 kategori